panitia, saya akan menjelaskan pengertian uji tes sampel tak bebas atau sering disebut uji tes sampel berpasangan. Uji tes sampel tak bebas atau sering disebut uji sampel berpasangan adalah uji perbedaan dua parameter rata-rata, di mana sampel tak bebas dalam analisis adalah sampel yang keadaannya saling mempengaruhi. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Saya Alif Miftahul Huda akan menjelaskan contoh uji tes sampel tak bebas. Sebagai contoh, untuk mempelajari perbedaan hasil belajar statistika sebelum dan setelah diberi metode diskusi, diambil sampel acak 10 mahasiswa untuk diberi pembelajaran dengan metode tersebut dengan skor sebagai berikut. Yang pertama, skor sebelum diberi metode diskusi atau Y1 yaitu 6, 7, 5, 8, 7, 6, 6, 6, 8, 5. Dan yang kedua, sesudah atau setelah diberi metode diskusi atau Y2 dengan skor 8, 7, 8, 9, 9, 8, 8, 9, 10, 7. Saya Sartika akan menjelaskan mengenai hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Kalau H0-nya mu1 sama dengan mu2 berarti tidak terdapat perbedaan hasil belajar statistika mahasiswa sebelum dan setelah diberi metode diskusi. Kalau H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2 berarti terdapat perbedaan hasil belajar statistika mahasiswa sebelum dan setelah diberi metode diskusi. Saya Asria akan menjelaskan di pembuatan tabel lanjutan dari penjelasan sebelumnya. Bisa kita lihat tabel di samping. Y1-nya diambil dari data sebelum diberi metode diskusi dan Y2-nya dari data sesudah diberi metode diskusi. Data-data tersebut diambil dari contoh yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara Y1 pangkat 2 itu dari Y1 dipangkat 2-kan jadi 6 kali 6 hasilnya 36. Begitupun dengan Y2 pangkat 2. Y2-nya dipangkat 2-kan jadinya 8 kali 8 sama dengan 64. Sementara di tabel Y1 Y2 itu Y1-nya dikali dengan Y2. Jadi 6 kali 8 hasilnya 48. Nah, selanjutnya kita jumlahkan keseluruhan angkanya. Contohnya angka di Y1 6 ditambah semua angka ke bawah hingga hasilnya 64. Begitupun dengan Y2, Y1 pangkat 2, Y2 pangkat 2, serta Y1, Y2. Baik, saya Nurul Arianti Jusman akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu cara menghitung harga terhitung. N sama dengan N1 sama dengan N2 sama dengan 10. Angka 10 diambil dari data mahasiswa. Sigma Y1 sama dengan 64. Angka 64 ini diambil dari jumlah keseluruhan dari Y1 seperti yang telah dijelaskan pada tabel di atas. Sigma Y1 kuadrat sama dengan 420. 420 diambil dari jumlah keseluruhan dari Y1 kuadrat dari tabel yang telah dijelaskan. Selanjutnya, untuk mencari rata-rata Y1 yaitu sigma Y1 dibagi N sama dengan 64 per 10. Jadi hasil dari 64 dibagi 10 yaitu 6,4. Nah, selanjutnya untuk mencari sigma Y1 kuadrat yaitu sigma Y1 kuadrat dikurang dengan sigma Y1 kuadrat dibagi N. Jadi 420 dikurang 64 kuadrat per 10 hasilnya adalah 10,4. Jadi sigma Y1 kuadrat adalah 10,4. Selanjutnya untuk mencari sigma Y1 kuadrat yaitu sigma Y1 kuadrat dikurang dengan sigma Y1 kuadrat dibagi N. Jadi 420 dikurang 64 kuadrat per 10 hasilnya adalah 10,4. Selanjutnya yaitu SY1 kuadrat sama dengan sigma Y1 kuadrat per N1 kurang 1. Sigma Y1 kuadrat yaitu 10
N1 kurang 1, 10 dikurang 1 hasilnya 9. Jadi 10,4 dibagi 9 hasilnya 1,1556. Untuk mencari S rata-rata Y1 kuadrat yaitu menggunakan rumus SY1 kuadrat per N. SY1 kuadrat nilainya adalah 1,1556. Nilai dari N yaitu 10. Jadi 1,1556 dibagi 10 hasilnya 0,11556. Jadi S rata-rata Y1 sama dengan 0,3399 seperti yang terdapat di samping. Nah, hasil tersebut didapat dari S rata-rata Y1 kuadrat yang tidak dikuadratkan. Nah, selanjutnya yaitu cara menentukan sigma Y2. Dapat kita lihat dari cara menghitung harga T hitung di samping. Sigma Y1 dan sigma Y2 cara menghitungnya sama. Saya Sriana akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu selanjutnya menentukan nilai R Y1 Y2, maka harus diketahui sigma Y1 dan Y2-nya. Nah, rumus yang dipakai untuk sigma Y1 dan Y2 adalah sigma Y1 Y2 dikurang sigma Y1 dikali sigma Y2 per N. Maka nilainya menjadi 537 dikurang 64 dikali 83 per 10. Maka hasilnya 5,8. Jadi hasil dari sigma Y1 Y2-nya adalah 5,8. Nah, selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus untuk menentukan nilai R. RY1 Y2 sama dengan sigma Y1 Y2 per akar sigma Y1 kuadrat kali sigma Y2 kuadrat. Nilainya 5,8 per akar 10,4 dikali 8,1. Hasilnya 0,632. Selanjutnya yaitu menentukan nilai dB atau derajat kebebasan, atau biasanya ada juga yang menggunakan dF atau degrees of freedom. Itu rumusnya N dikurang 1. Tadi N-nya adalah 10, jadi 10 dikurang 1 sama dengan 9. Berarti DEB-nya atau DF-nya itu adalah 9. Selanjutnya yaitu mencari T hitung. Untuk mencari T hitung, maka menggunakan rumus rata-rata Y1 dikurang rata-rata Y2 per akar S rata-rata Y1 kuadrat ditambah SY rata-rata 2 kuadrat dikurang 2R Y1 Y2 dikali S rata-rata Y dikali S rata-rata Y2. Jika nilainya dimasukkan menjadi 6,4 dikurang 8,3 per akar 0,11556 ditambah 0,09 dikurang 2 dikali 0,632 dikali 0,3399 dikali 0,3. Nah, hasil dari 6,4 dikurang 8,3 yaitu 1,9. Dan hasil 0,11556 ditambah 0,09 dikurang 2 dikali 0,632 dikali 0,3399 dikali 0,3 yaitu 0,277. Nah, hasil dari 1,9 dibagi 0,277 yaitu 6,859. Jadi nilai T hitungnya adalah 6,859. Nah, selanjutnya yaitu menentukan T tabel untuk nantinya dibandingkan dengan T hitung. Jadi T tabelnya yaitu T 0,5 dan 9. Nah, nilai dari T tabel 0,05 dan 9 ini ditarik dari tabel nilai kritis distribusi T yang akan ditampilkan di samping. Di situ ada nilai one Tailed test dan two Tailed test. Yang digunakan di sini yaitu nilai yang di bawah atau two Tailed test. Di situ ada nilai 0,05. Kemudian di sampingnya ada angka DF
atau degrees of freedom atau sama dengan derajat kebebasan atau DB. Kita lihat baris yang ke-9. Maka ditarik nilai 2,262157 dibulatkan menjadi 2,262 sehingga diperoleh nilai T tabel adalah 2,262. Ya baik, saya Kastriadi akan menjelaskan kesimpulan mengenai dari hasil uji T sampel tak bebas. Jadi kesimpulannya yaitu jumlah T hitung dibesar dengan T tabel. Dengan demikian H0-nya ditolak. Jadi terdapat perbedaan antara hasil belajar statistika mahasiswa sebelum dan setelah diberikannya metode diskusi. Namun sebaliknya, jika H0-nya diterima, maka tidak akan terjadi perbedaan di antaranya. Terima kasih. Ya, itulah tadi penjelasan dari materi kami mengenai uji T sampel tak bebas.